Waktu 30 September itu sejak jam 10 pagi hujan sudah turun, hujan sangat lebat. Dan waktu itu siap mandi mau salat asar, waktu itu mau salat gempa datang gitu. Jam 5 lewat 13 menit ya, datang gempa waktu itu. Gempa kisaran 2 menit lah, namanya 2 menit. Gempa itu tenang dan terasa saya gempa itu berulang. Ternyata yang berulang itu longsor ya. Longsor, saya lari ke belakang rumah, pas nyampe di pintu dapur, ternyata rumah ini sudah tertimbun oleh tanah dan dibawa ke belakang. Bawah longsor itu kira-kira 100 meter, dan dia mencari posisi saya di mana. Susah juga dia mencari ya. Pas ketemu kira-kira setengah 7 itu dibongkar kira-kira jam 7, terbongkar sampai pinggang nih, sudah kelihatan ya berkali lubang. Pas sampai pinggang nih sudah bisa sudah bisa bernapas ya, dan kaki terjepit waktu itu tidak bisa diangkat. Sampai jam 8 malam ada orang ngali tapi tidak bisa ditolong. Saya terjepit selama 14 jam. Kira-kira jam 11 siang saya dibawa ke rumah sakit Periaman. Nyampe di rumah sakit kira jam 4 sore. Kena susah mengeluarkan di sini dan dirawat selama 17 hari di rumah sakit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gusti Anola Sarjana Hukum. Saya salah satu keluarga dari korban. Saya orang tua dari korban. Anak saya satu-satunya yang bernama Angga Aldino. Waktu itu masih sekolah kelas 1 SMP di SMP Negeri 9 Kota Padang. Saat itu masih berusia 12 tahun. Angga Aldino anak saya satu-satunya, korban gempa 30 September 2009. Saat itu dia berada di lembaga pendidikan Gama. Saat kejadian gempa, saya pulang kerja. Biasanya saya jemput anak saya ke Gama, saya menunggu saat dia pulang selesai les. Tapi saat itu saya sangat malas sekali, tidak seperti biasanya. Sampai di rumah saya bikin masakan kesukaan dia, baru mulai masak terjadilah gempa. Saya suruh bapaknya mencari ke sana, pergi dengan motor. Sampai di sana dia nelpon, langsung aja ke tempat kejadian, karena tempat kejadian sudah datar dengan tanah. Nggak tahu kejadian anak gimana. Saya mencari sampai malam, sampai saya maghrib di atas mobil. Saya bertayamum sampai sholat isya. Karena subuh keadaan mungkin tidak lagi untuk bisa sholat, saya pulang. Saya pulang sampai di sana, saya masih mencari, hari tetap hujan. Anak saya tidak dapat juga. Karena kita rentan dengan bencana, agar masyarakat Sumatera Barat agar tahu untuk semua bencana yang kita alami, juga kita tidak lepas dari kembali kepada Allah. Hanya sabar, tangguh dan ikhtiar selalu. Hanya itu pesan saya. Perkenalkan, nama saya Nofrianti, ibu dari Cynthia Melisa, korban bencana gempa 2009. Waktu itu anak saya Cynthia Melisa berumur 8 tahun. Dia bersama kakaknya Hena, bertiga kami naik Honda untuk berobat ke Pondok untuk pemeriksaan anak saya, HB-nya. Dalam perjalanan anak saya yang Cynthia Melisa ini biasanya ceria, ini enggak, sering ngelamun. Dari situ setelah pengobatan, setelah selesai diambil darahnya, kami nunggu di luar tempat tunggu. Itulah terjadilah gempa yang saya rasa sangat kuat sekali waktu itu. Langsung tidak ada aba-aba, saya rasa waktu itu langsung jatuh yang
gedung yang di atas itu, tempat atap-atapnya itu langsung roboh ke bawah. Itu saya rasakan kayak bumi pecah rasanya. Saya lari keluar, terus ayo dek, cepat lari dek. Saya tarik anak saya, terus di situ kami langsung aspal itu rasanya bergelombang, tidak bisa berdiri tegak, langsung jatuh terus tegak, langsung jatuh sambil menghindari runtuhan yang ada di atas. Terakhir saya dengar dentuman keras, itu saya ingat betul, jatuh di belakang saya. Terus anak saya udah gak kedengaran lagi suaranya, terdengar anak kecil manggil mamanya waktu itu, mama, katanya. Saya tersentak. Waktu itu lah ada yang jatuh di belakang saya, batu besar. Saya langsung kayaknya lepas harwa saya ke atas. Saya cari anak saya udah tertungkup di depan saya. Saya gendong, saya peluk, terus saya panggil namanya, bangun dek. Dia buka matanya, saya minta tolong anak saya kritis. Ada yang nolong ngasih aku buah waktu itu. Saya lap ke muka anak saya, rambutnya saya usap, terus dia buka matanya. Saya bilangin, yang kuat ya nak, yang kuat, baca Allahu Akbar 3 kali. Anak saya bacain Allahu Akbar di tengahnya. Untuk kedepannya kami warga mintalah ada petunjuk dari pemerintah kemana kami bisa lari, atau di mana posko kami yang tepat gitu, satu-satu daerah itu. Hanya itu, terima kasih.